Hai. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Kembali lagi di channel YouTube Sally Zeladina. Di video kali ini aku bakal menjelaskan video dan lanjutan tahapan rekrutmen dari PT PLN Persero. Langsung aja, yaitu untuk tahapan yang pertama. Lanjutannya yaitu yang pertama adalah diklat prajabatan. Apa itu diklat prajabatan? Jadi diklat prajabatan ini adalah tahapan yang akan kalian lalui ketika kalian telah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero, di mana diklat prajabatan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu samapta, yang kedua yaitu pengenalan perusahaan, dan yang ketiga yaitu pembidangan. Oke, di tahapan pertama ini yaitu samapta. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku, waktu itu aku samapta di Pusat Pendidikan Polisi Militer yang berlokasi di Cimahi. Samapta itu adalah tes mental, tes fisik, sekaligus tes kedisiplinan kalian. Karena untuk melatih mental, fisik, dan disiplin kalian sebelum kalian akhirnya siap untuk bergabung di PT PLN Persero. Samapta ini berlangsung selama 10 hari, yang dimulai dari briefing dulu di hari pertama sampai kita diorientasi, terus juga penutupan. Nah, jangan salah loh, walaupun samapta ini berbentuk tes fisik, tes mental, dan tes kedisiplinan, namun di Pusdikpom itu juga terdapat nilai. Nanti di akhir penutupan kita akan dibagikan seperti ijazah. Nah, ijazah itu berisi nilai serta peringkat kita dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir di angkatan kita masing-masing. Selanjutnya, setelah melaksanakan samapta selama 10 hari, kita langsung diberangkatkan lagi ke Udiklat Bogor. Nah, di mana di Udiklat Bogor ini merupakan Udiklat utama sebelum akhirnya kita terpecah belah ke Udiklat masing-masing sesuai dengan jurusan yang kita pilih pada saat mengikuti tahapan rekrutmen. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan perusahaan, di mana pengenalan perusahaan ini terdiri dari 5 hari kerja. Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku, pada saat itu aku kebagian di hari Sabtu dan Minggu, jadi sebanyak 7 hari atau 1 minggu. Nah, selama 5 hari tersebut kita dipersilakan untuk belajar selama 4 hari, lalu 1 hari terakhir itu dipergunakan untuk ujian. Nah, selama 4 hari pengenalan perusahaan tersebut, kita belajar tentang ketenaga listrikan sesuai dengan PT-nya, yaitu PT PLN Persero. Di hari terakhir, yaitu hari kelima, kita akan menjalankan ujian. Loh, kok masih ada ujian? Bukannya udah lulus rekrutmen? Eits, tenang dulu Ferguson, tidak semudah itu kamu mendapatkannya. Itu hari terakhir kita ujian dengan mengerjakan 100 soal. Syarat untuk lulus di tahapan pengenalan perusahaan ini yaitu minimal kalian harus 70% benar menjawab soal. Kalau dari 100 soal itu minimal kalian harus mengisi 70 soal yang benar. Setelah pengenalan perusahaan dan juga ujian, barulah nanti nama kalian disebut bahwa kalian akan mengikuti pembidangan. Di mana pembidangan tersebut lebih terfokus sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Kalau di angkatanku kemarin itu terdiri dari 4 udiklat. Yang pertama yaitu Udiklat Bogor, yang kedua Udiklat Pandaan, yang ketiga Udiklat Semarang, dan yang terakhir yaitu Udiklat Suralaya. Masing-masing siswa akan ditempatkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk bagian distribusi itu biasanya di Udiklat Pandaan, untuk transmisi dan juga K2, K3 itu ditempatkan di Udiklat Semarang. Untuk non-teknik seperti niaga maupun anak perusahaan PLN Engineering itu di Udiklat Bogor. Dan untuk anak perusahaan seperti PJB, Indonesia Power, dan lain-lain itu ditempatkan di Suralaya. Nah, penempatan itu juga berdasarkan jurusan masing-masing. Jadi, jika jurusan kalian itu ada di Bogor, maka besar kemungkinan kalian akan pembidangan di Bogor. Berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, itu pembidangan selama 1,5 bulan. Dan nanti di hari akhir, Benar sekali, akan ada ujian lagi. Ujian mulu sih, udah selesai-selesai. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Tapi tenang kok, materi ujiannya berdasarkan apa yang kalian pelajari selama 1,5 bulan di pembidangan. Nah, setelah pembidangan berakhir itu kalian akan dikumpulkan di suatu aula, di mana nanti kalian akan mengetahui di tahapan terakhir, yaitu on the job training. Nah, di on the job training ini adalah penentuan kalian benar-benar nanti akan sendiri. Ya, syukur-syukur kalau misalkan dapat teman satu angkatan yang satu daerah penempatan OJT-nya. Oh ya, for information ya, penempatan on the job training ini nanti 95% bakal menjadi tempat unit kerja kalian setelah kalian diangkat menjadi pegawai di PT PLN Persero.
Nah, jadi banyak-banyak doa ya, semoga penempatannya itu sesuai apa yang kalian harapkan. Tapi kebanyakan sih enggak. Kalau aku kemarin itu kita ditempatkan di suatu aula, nanti dikasih PowerPoint untuk diberitahu namanya siapa, terus penempatan di mana. Rasanya pada saat itu aku sangat deg-degan ya, walaupun aku berusaha legowo karena dari saat tanda tangan kontrak pun aku juga udah pasrah aku mau ditempatkan di mana. Dan lagi-lagi seperti aku diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akhirnya ditempatkan di Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Nah, setelah kita tahu penempatan kita masing-masing, keesokan harinya biasanya langsung diterbangkan sesuai dengan penempatan OJT kita. Nanti akan diberikan SK, lalu SK tersebut harus dikasihkan ke bagian SDM di unit induk masing-masing. Karena aku dapatnya di Unit Induk Distribusi Jawa Timur, otomatis aku bakal stay di Surabaya selama beberapa hari. Tujuannya yaitu pengenalan perusahaan lagi dong. Namun pengenalannya kali ini sesuai dengan induk unit masing-masing, tidak secara pusat seperti pengenalan perusahaan sebelumnya. Aku harus mengenal unit induk distribusi Jawa Timur itu apa, berapa banyak UP3 yang dimiliki, berapa banyak ULP yang dimiliki. Pada saat aku di Surabaya kurang lebih 1 minggu, barulah aku diberitahu oleh bagian SDM aku akan ditempatkan OJT di mana. Saat itu aku diberitahu bahwa aku akan melaksanakan OJT di ULP Wingi pada UP3 Kediri pada unit induk distribusi Jawa Timur. Nah, setelah itu kita diantarkan ke unit masing-masing tempat OJT kita, dan disitulah baru kita melaksanakan OJT. Pelaksanaan OJT ini berlangsung selama 6 bulan. Oh ya, pada saat pelaksanaan OJT nanti kalian dibagi, ada 2 mentor yang akan membimbing kalian. Kalau kalian ditempatkan di ULP, biasanya mentor pertama yaitu manajer UP3, yang kedua yaitu manajer ULP. Kalau kalian ditempatkan di UP3, itu biasanya mentor pertama yaitu manajer UP3, dan yang kedua yaitu manajer bagian. Di mana pada saat OJT kita diharuskan untuk menyelesaikan KUK, yaitu kriteria unjuk kerja. Karena aku di jurusan niaga pada pelayanan pelanggan, maka aku harus melaksanakan 75 KUK. KUK tersebut merupakan hasil dari apa yang kalian kerjakan selama OJT. KUK tersebut harus disertai dengan eviden berupa foto, video, jurnal, maupun referensi-referensi lainnya yang harus dicantumkan. Nah, nanti setelah kalian melaksanakan KUK tersebut, kalian akan dihadapkan ujian terakhir. Yeay. Nah, ujian terakhir ini terdiri dari 2 jenis, yaitu soft kompetensi dan juga hard kompetensi. Soft kompetensi ini merupakan ujian secara lisan tentang apa yang kalian kerjakan selama OJT. Nanti akan ada orang dari pusat, itu akan mewawancarai kita dan mentor kita mengenai selama 6 bulan kalian OJT apa yang kalian lakukan, terus kontribusi apa yang kalian berikan untuk perusahaan. Setelah itu kalian akan melaksanakan ujian hard kompetensi. Ujian hard kompetensi ini merupakan presentasi dari hasil laporan akhir kalian selama kalian OJT. Namun yang kalian presentasikan itu bukan merupakan hasil KUK. Hasil KUK hanya sebagian dari hasil presentasi kalian. Sebagian besar hasil laporan akhir kalian yaitu kontribusi kalian terhadap perusahaan. Kalau aku kemarin, karena aku di bagian pelayanan pelanggan, aku lebih fokus ke penambahan pelanggan. Jadi laporan akhir aku seputar penambahan pelanggan pada unit kerja aku. Nah, untuk penghitungan on the job training ini, ujiannya bakal beda dari ujian-ujian sebelumnya. Untuk penilaiannya sebagai berikut. Setelah kalian menjalankan ujian pada tahapan terakhir on the job training, kalian tinggal menunggu hasil akhirnya apakah kalian lulus atau tidak lulus. Dan kalau kalian dinyatakan lulus, congratulations! Yay! All of your hard work finally paid off. Dan aku nyatakan selamat bergabung di PT PLN Persero. Oke, sekian informasi dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan khususnya untuk kalian yang masih mencari kerja, aku doakan semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa untuk like video ini, lalu comment down below, dan jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Segitu aja dari aku, and I'll see you on my next video. Dadah!